teman-teman, gimana nih kabarnya? Balik lagi sama aku Odi. Dan seperti biasa aku bakal bagiin tips-tips dan informasi menarik buat teman-teman semua. Nah, di episode kali ini aku mau bahas beberapa cobaan yang pasti kamu rasain jika menjadi perantau pertama kali. Banyak orang yang menganggap anak rantau itu identik dengan pribadi yang berkarakter kuat. Gak heran kalau orang sering berdecak kagum saat tahu kamu salah satu dari orang-orang yang tinggal jauh dari keluarga dan kampung halaman. Apalagi beberapa orang ada yang berpikiran bahwa hidup jauh dari keluarga memberi kebebasan sepenuhnya. Kamu gak terikat dengan peraturan yang ada di rumah. Buatmu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tapi sayangnya, gak banyak loh yang tahu di balik perantauan yang katanya keren dan asik ini, ternyata banyak duka atau cobaan yang harus dihadapi serta dijalani. Cobaan yang kadang membuat para perantau iri dengan orang yang bisa tinggal di kota yang sama bersama orang tuanya hingga umur lebih dari 1/4 abad. Kadang ada rasa-rasa ingin mengakhiri masa perantauan dan kembali ke orang tua. Lalu cobaan-cobaan seperti apa sih sebenarnya yang dirasain para perantau? Nah, yuk disimak penjelasan berikut. Yang pertama, uang yang pas-pasan membuatmu belajar mengatur pengeluaran sampai cari uang tambahan. Saat tinggal bersama orang tua, kamu gak perlu ikut khawatir soal materi. Tapi saat tinggal di perantauan, uang yang pas-pasan justru jadi cobaan sering muncul setiap waktunya. Biasanya sih ini terjadi di pertengahan sampai akhir bulan. Secara di waktu-waktu itu uang bulanan sudah mulai menipis akibat gaya hidup awal bulan yang mirip dengan orang kaya baru. Membeli apapun atau jalan-jalan kemanapun tanpa berpikir panjang. Ada juga yang memang merantau dengan modal bulanan pas-pasan. Tapi apapun sebabnya, kondisi uang yang pas-pasan ini jadi pembelajaran yang baik untuk mengatur pengeluaran. Saat berbelanja, kamu jadi lebih taat dengan daftar belanja yang sudah kamu buat. Makan sehari-hari kalau nggak masak sendiri, kamu memilih menu yang sehat tapi harganya terjangkau. Sedangkan urusan lain kamu pilih dan atur lagi, seperti kegiatan nongkrong atau jalan dengan teman-teman. Kadang kamu gak segan-segan mencari uang tambahan seperti lewat part-time sampai usaha kecil-kecilan. Sebab merantau juga memunculkan rasa sungkan untuk terus meminta kepada orang tua. Yang kedua, sakit tanpa ada yang merawat. Saat seperti ini, kamu selalu meyakinkan dirimu untuk tetap kuat. Tinggal di sepetak kamar kos membuat kamu paham makna sendiri saat di sekitarmu sebenarnya ada orang lain. Dan itu benar-benar terasa saat kondisi tubuhmu mendadak drop. Kalau di rumah biasanya ada ibu yang merawat dan menjaga, sedangkan di kos kamu harus tetap menyiapkan makan sendiri, sampai berobat pun kadang pergi sendiri saat temanmu sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada kalanya saat sedang di perjalanan kuliah atau kerja, asam lambungmu tiba-tiba naik dan membuatmu mendadak pingsan. Di kota sendiri, kamu mungkin masih bisa menghubungi kakak, adik, atau ayah untuk segera menjemput. Tapi ketika kamu berada di kota orang, kamu harus bertahan sekuat mungkin supaya nggak pingsan dan berusaha untuk tidak merepotkan orang lain yang nggak kamu kenal. Apakah cobaan ini mudah? Ya enggak, tapi ini juga nggak sulit ketika kamu sudah terbiasa.
Yang ketiga, saat lingkungan mendadak kurang nyaman, seolah mengingatkan kamu untuk berhati-hati dalam pergaulan. Keluarga tetap tempat paling nyaman dan aman sampai kapanpun. Tapi sayangnya, ketika kamu merantau di kota orang dan gak ada lagi kehadiran keluarga dalam sehari-hari. Di perantauan, yang ada hanya teman dan selebihnya orang-orang yang sekedar kamu kenal aja. Teman pun terkadang gak semuanya bisa diandalkan dan dipercaya. Seperti saat ada kesalahpahaman antara kamu dengan temanmu, atau saat ada kejadian buruk yang menimpa orang di sekitarmu. Membuatmu khawatir, takut, dan bingung pastinya. Tapi semua cobaan yang hadir di lingkungan sosialmu ini akhirnya membuatmu ingat pesan orang tua. Kamu harus menjaga ucapan, sikap, serta perilaku dalam setiap pergaulan. Mawas diri dengan siapapun, sekalipun itu dengan teman dekat atau sahabatmu sendiri. Sebab di perantauan gak ada ayah, gak ada ibu, dan gak ada kakak yang bisa menjagamu. Yang keempat, rasa lelah mengerjakan apa-apa sendiri. Seperti inilah cara menempa dirimu menjadi mandiri. Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, bahkan tidur pun ya jelas sendiri. Merantau jauh dari rumah membuatmu melakukan apapun seorang diri. Kamu harus berbelanja kebutuhan pribadi selama sebulan sendiri. Kamu harus menyetrika baju sendiri, menyiapkan keperluan kuliah tanpa diingatkan lagi oleh ibu seperti dulu saat di rumah. Ada kalanya kamu lelah melakukan semua hal sendiri. Saking lelahnya, kamu bisa seharian penuh malas melakukan apapun. Tapi setidaknya melakukan apa-apa sendiri membuatmu banyak pengalaman, serta tahu banyak hal baru. Secara di perantauan ini kamu terbiasa mencari apa-apa sendiri. Rasa lelah itu manusiawi. Toh yang terpenting kamu tertempa jadi pribadi yang mandiri. Yang kelima, kabar kurang baik yang datang dari keluarga. Di perantauan, kamu cuma bisa menenangkan diri dan berdoa. Tiba-tiba ponselmu berdering dan suara di seberang sana dengan panik mengabarkan bahwa ayahmu sedang sakit. Rasanya jantungmu berhenti berdetak. Rasanya juga ingin bisa segera ada di rumah melihat sosok yang selama ini berjuang keras untuk keluarga. Tapi apa daya, kamu di kota yang mendadak asing ini punya pekerjaan yang gak mudah ditinggalin gitu aja. Sementara kamu memang cuma bisa menangis sambil menenangkan diri sendiri perlahan-lahan. Setiap waktu menghubungi kakak atau ibu untuk menanyakan kondisi. Gak lupa untuk berdoa, semoga keadaannya kembali membaik. Yang keenam, bangun kesiangan yang akhirnya membuatmu telat kuliah ataupun kerja. Tapi dari sini kamu belajar untuk lebih sigap. Cobaan yang paling berat itu biasanya datang dari dirimu sendiri, seperti persoalan bangun pagi. Di rumah, kamu gak pernah khawatir bangun kesiangan, karena ada ibu yang siap membangunkanmu. Sementara di kos atau asrama, cuma ada alarm HP yang sayangnya sering gak ampuh membawamu keluar dari alam mimpi. Karena itu, kamu pun dituntut untuk sigap alias mengandalkan alarm dari dirimu sendiri. Kamu tahu kapan harus bangun sekalipun HP-mu belum berdering. Yang ketujuh, sendiri dan mendadak rindu orang tua itu lumrah. Toh sebenarnya kamu cuma perlu mengatur kegiatanmu supaya nggak merasa kesepian. Mau sejauh apapun kamu pergi dan semenarik apapun kota rantauan kamu, rumah dan keluarga tetaplah tempatmu untuk pulang. Sebab di sana kamu gak akan merasa sepi meskipun hanya di rumah bertiga dengan ayah dan ibu. Di rumah kamu gak akan mengkhawatirkan apapun.
Sedangkan di tanah rantau, kamu harus lebih sering menyibukkan diri, ikut kegiatan ini itu, supaya nggak merasa kesepian lantas rindu dengan orang tua atau rumah. Nah guys, itu tadi beberapa cobaan yang pastinya para perantau rasakan untuk pertama kalinya. Merantau memang gak mudah, tapi hanya dengan merantau, kamu bisa belajar banyak hal yang gak bisa kamu dapetin ketika kamu tinggal satu kota bersama dengan keluargamu, terutama untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat ya. Semangat, sampai jumpa di episode selanjutnya.